Semarang, Jawa Tengah, polisi meringkus 11 orang satpam Rumah Sakit Dr. Karyadi karena menganiaya pencuri ponsel hingga tewas. Informasinya kami rangkum dengan Jering yang bebas dari Lapas Kerobokan Bali setelah pengajuan cuti bersyaratnya dikabulkan dalam Kilas Kriminal. Inilah aksi seorang pencuri ketika mengambil sebuah ponsel milik pasien di sebuah kamar rawat inap Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang 24 Juli lalu. 3 hari berselang, polisi mendapat informasi bila ada mayat seorang pria tanpa identitas masuk kamar jenazah Rumah Sakit Karyadi Rabu 27 Juli dengan ciri wajah mirip terduga pencuri ponsel. Hasil visum sementara menyebut jika mayat terbukti penuh dengan luka akibat tindak kekerasan. Polisi mendapati bukti penganiayaan yang dilakukan 11 petugas keamanan rumah sakit. Polisi menjerat seluruh tersangka dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun. Seorang tersangka beralasan tega menganiaya korban karena tidak kooperatif saat diperiksa. Dengan dijemput oleh istrinya Nora Alexandra dan kuasa hukumnya, Igede Ari Astina alias Jering, keluar dari Lapas Kerobokan Bali Selasa siang. Ia bisa menghirup udara bebas setelah pengajuan cuti bersyaratnya dikabulkan. Jering mengaku tak ingin mengulang masalah yang mengundang perkara dari media sosialnya. Jering dan sang istri juga mengungkapkan prioritas utama yang akan dilakukan setelah bebas, yakni program untuk menuntut kemomongan. Sebelumnya Jering dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan penjara dan denda 25 juta rupiah atas perkara ancaman berisi kekerasan lewat media elektronik kepada Adam Denny. Polisi berpakaian preman menggerebek kantor panitia pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Setuudi, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Polisi menemukan ruang produksi sertifikat palsu dan gudang penyimpanan sertifikat yang akan didistribusikan. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengungkapkan, 6 pelaku ditangkap, seorang diantaranya adalah ASN BPN Cibinong. Pelaku menggelapkan buku sertifikat tanah terbitan tahun 2017, lalu menghapus data pemilik lama menggunakan cairan pemutih, kemudian mencetak ulang dengan data baru pemohon. Komplotan ini mematok harga 25 juta rupiah setiap buku sertifikat. Tim Liputan CNN Indonesia. Beralih ke informasi lain, seorang pengendara sepeda yang sedang menunggu lampu merah tewas akibat ditabrak truk di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedangkan di Garut, sebuah minibus yang diduga dipakai mengangkut bahan bakar minyak terbakar. Polisi menemukan tangki bahan bakar mobil sudah dimodifikasi. Kebakaran sebuah minibus di Jalan Raya Samarang, Garut pada Selasa siang memancing perhatian warga dan pengguna jalan. Sejumlah warga sempat mencoba memadamkan api dengan menyiramkan air, tetapi bukannya padam, kobaran api justru semakin besar. Selang beberapa saat, pemadam kebakaran di Kabupaten Garut diberi lokasi. Setelah 1 jam berkobar, api dapat dipadamkan. Usai melihat kondisi mobil pasca kebakaran, Kapolsek Samarang menduga minibus ini digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak. Polisi pun menduga api berasal dari tangki bahan bakar. Dugaan ini muncul setelah polisi menemukan tangki bahan bakar minibus sudah dimodifikasi. Polisi hingga saat ini masih memeriksa pengemudi minibus. Di Tasikmalaya, seorang pengendara sepeda tewas akibat ditabrak truk di perempatan lampu merah Rancabango Selasa siang. Menurut saksi, kecelakaan berawal ketika truk oleng sekitar 100 meter dari lampu merah. Truk yang hilang kendali lalu naik ke trotoar dan menabrak 2 tiang papan reklame di pinggir jalan. Laju truk terhenti setelah menabrak korban dan seorang pengendara sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah. Pengendara sepeda motor lolos dari maut setelah melompat dari kendaraannya. Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota menduga kecelakaan terjadi karena rem truk gagal berfungsi sehingga sopir kehilangan kendali. Jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya, sementara sopir diperiksa polisi. Sedangkan di Boyolali, seorang pelajar SMA tewas akibat ditabrak truk tronton di pertigaan Randusari Teras pada Selasa pagi. Sopir truk mengaku tabrakan terjadi saat sepeda motor korban yang awalnya melaju dari sisi kiri tiba-tiba memotong jalur truk ke sisi kanan jalan sekitar 50 meter sebelum lampu merah Randusari. Jarak yang terlalu dekat ditambah muatan truk yang berat membuat sopir tidak bisa mengerem kendaraannya. Korban sempat terseret sebelum akhirnya terlindas.
Usai melakukan olah lokasi kejadian, polisi membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan ke kantor Satlantas Polres Boyolali. Sementara itu pemadam kebakaran dikerahkan untuk membersihkan lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.